Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriza Ferdiana, NPM 17 10 103006, ingin memaparkan mengenai pengaruh sistem informasi SDM, pelatihan dan pengembangan SDM terhadap kinerja karyawan pada PT PDAM Kota Magelang. Yang pertama yaitu pendahuluan, di sini latar belakang. Sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Karena SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan. Jadi di sini SDM sangat penting bagi berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Keberhasilan program pelatihan dan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu evaluasi peningkatan pengetahuan, kemudian evaluasi penyelenggaraan, kemudian evaluasi dampak perubahan perilaku, dan evaluasi return on investment atau biasa disebut dengan ROI. Penerapan sistem informasi SDM di PT PDAM Kota Magelang meliputi semua aspek kegiatan sumber daya manusia, mulai rekrutmen, administrasi personalia, kesehatan, keselamatan, organisasi, evaluasi kerja, cuti, pelatihan, pengembangan SDM, penggajian, serta proses berhenti sebagai karyawan. Oleh karena itu, sistem informasi SDM sangat berguna dan sangat penting bagi PT PDAM Kota Magelang untuk perencanaan, pengumpulan data, menyimpan, dan memvalidasi data. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Jadi di PT PDAM Kota Magelang ini dalam bidang pelatihan dan pengembangan terdapat sedikit masalah, yaitu tentang pemberian pelatihan dan pengembangan. Di PT PDAM Kota Magelang terdapat kelas pelatihan ketika sudah menjadi karyawan tetap. Jadi kalau masih kontrak belum dapat pelatihan. Pelatihannya pun bersifat undangan dari instansi lain. Adapun kalau dari internal PT PDAM Kota Magelang sendiri jarang membuat pelatihan. Lalu rumusan masalah. Pertama, apakah sistem informasi SDM berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT PDAM Kota Magelang? Yang kedua, apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT PDAM Kota Magelang? Yang ketiga, apakah pengembangan SDM berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT PDAM Kota Magelang? Tujuan penelitian ini pun untuk mengetahui pengaruh sistem informasi SDM terhadap kinerja karyawan pada PT PDAM Kota Magelang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengembangan SDM terhadap kinerja karyawan. Landasan teori di sini ya. Yang pertama yaitu kinerja karyawan. Kinerja mengacu pada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Nah, ini tuh menurut Sinamurad pada tahun 2004. Kalau menurut Mangkunegara pada tahun 2010, kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lalu yang kedua yaitu landasan teori mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Nah, menurut Faisal Rifai pada tahun 2014, sistem informasi SDM itu prosedur sistematik untuk pengumpulan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan keputusan SDM. Nah, ini tuh artinya bahwa sistem informasi SDM mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau pilihan banyak orang yang lebih berhubungan dengan aktivitas perencanaan SDM yang baru. Yang ketiga yaitu pelatihan. Menurut Disler adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan.
karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. Itu menurut Dassler pada tahun 2009. Lalu yang keempat yaitu pengembangan SDM. Menurut Handoko pada tahun 2008, pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh banyak organisasi besar. Tantangan-tantangan ini mencakup keusahaan karyawan, perubahan-perubahan sosioteknis, dan perputaran tenaga kerja. Di sini ada penelitian terdahulu. Nah, menurut Sunarti Stianingsih pada tahun 1998 yang berjudul Keberhasilan Pengembangan Sistem Informasi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Di sini hasilnya itu bahwa kualitas pemakai merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, menurut Khairul Akhir Lubis pada tahun 2008 yang berjudul Pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Studi kasus pada karyawan PT Perkebunan Nusantara 4 Persero Medan. Itu hasil penelitian ini adalah pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Perkebunan itu. Yang ketiga yaitu Siregar pada tahun 2010. Dengan judul Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan, studi kasus pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Kota Medan. Metode yang digunakan metode penelitian ini adalah asosiatif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya di sini ada kerangka pikir, bisa dilihat kerangkanya. Di sini ada sistem informasi SDM sebagai X1, pelatihan sebagai X2, dan pengembangan SDM sebagai X3, kinerja karyawan sebagai variabel Y. Lalu di sini ada hipotesis. H1, sistem informasi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT PDAM Kota Magelang. H2, pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT PDAM Kota Magelang. H3, pengembangan SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT PDAM Kota Magelang. Metode penelitian. Jadi di sini yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan data analisis. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lalu selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil yaitu PT PDAM Kota Magelang. Sampel yang saya ambil di PT PDAM Kota Magelang yaitu dengan jumlah 50 karyawan. Di sini juga ada variabel penelitian. Definisi operasional, ada kinerja karyawan dengan indikator-indikatornya seperti kualitas kinerja, kuantitas kerja, dan lain sebagainya. Kemudian sistem informasi SDM dengan indikatornya, pelatihan dengan indikator-indikatornya yaitu materi pelatihan, metode pelatihan, lalu ada pengembangan SDM sebagai variabel X3 dengan indikatornya, rencana pengembangan SDM bisa dibaca di sini banyak banget. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini menggunakan metode angket dan kuesioner, metode studi kepustakaan, dan metode dokumentasi. Nah, di sini uji instrumen. Pertama, uji validitas. Itu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Lalu di sini teknik analisis data, analisis deskriptif. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan dan berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi dan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah disajikan. Menurut Sugiono tahun 2014, metode analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.
Melihat kerangka pemeriksaan, maka teknik analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis penelitian kuantitatif. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.